Sayatan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan roda, Salam Alehem, Bisema Yesua Hamasia. Salam sehat dan tetap semangat. Para sahabat pencinta Alkitab, tema video kita kali ini adalah mengapa kita harus khawatir. Para sahabat, hidup kita pada saat ini selalu dipenuhi oleh rasa kekhawatiran oleh karena COVID-19, di mana kita sebagai manusia yang normal sering khawatir tentang kebutuhan hidup kita, apa yang akan kita makan, tentang kesehatan keluarga, tentang pekerjaan, tentang bisnis, usaha, dan banyak hal-hal yang membuat kehidupan kita dikuasai oleh yang namanya khawatir. Para sahabat, khawatir itu normal karena selama kaki kita menginjak tanah, yang namanya rasa khawatir akan selalu muncul, datang dan pergi, hinggap di pikiran kita. Namun yang lebih parahnya jika diri kita dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Dan jika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka sukacita dan damai sejahtera akan lenyap dari kehidupan kita. Dan dampak dari rasa kekhawatiran yang berlebihan, maka akan timbul yang namanya stres, depresi, ketakutan, susah untuk tidur, sesak nafas, asam lambung. Dan jika stamina tubuh kita drop, maka tubuh kita akan mengalami sakit. Dan jika kita sakit, maka kebahagiaan akan lenyap dari kehidupan kita. Nah para sahabat, melalui video kali ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita menghilangkan kekhawatiran dari dalam diri kita. Nah, kita ambil jawabannya dari kitab suci, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Di sana Yesus berkhotbah di atas bukit untuk mengajarkan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepada kamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidupmu lebih penting daripada makanan dan minuman, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di angkasa. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun Bapa di surga memberi mereka kehidupan. Apalagi kamu manusia yang diciptakan oleh Bapa menurut gambar dan rupanya. Tidakkah Bapa memelihara kamu melebihi burung-burung itu?" Nah para sahabat, luar biasa firman Tuhan yang baru kita dengar, sangat menghibur, sangat menguatkan, sangat memberikan peneguhan bagi kehidupan kita. Nah, kira-kira apa maksud Tuhan Yesus dengan perkataan seperti itu? Para sahabat, Tuhan Yesus mendorong dan memotivasi hidup kita agar kita jangan tetap terlalu dikuasai oleh yang namanya rasa khawatir, apalagi tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kita setiap hari. Baik itu makanan, minuman, maupun pakaian yang kita pakai untuk menutupi tubuh kita. Para sahabat, di dalam Alkitab,
Kata jangan khawatir berjumlah 360 kata, sesuai dengan jumlah satu hari dalam satu tahun. Dan Tuhan berjanji akan selalu mencukupi kebutuhan hidup kita setiap hari. Nah, melalui ayat di atas, Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita tetap beriman, menggantungkan hidup kita hanya kepada pemeliharaan Bapa di surga. Yesus juga memberi contoh kepada kita melalui binatang yang burung terbang di atas udara, yaitu dia tidak menabur, burung itu juga tidak menuai, burung itu juga tidak mengumpulkan bekalnya di dalam lumbung. Jika binatang seperti itu saja Bapa pelihara, memberi hidup setiap hari, apalagi kita sebagai anak-anak Bapa. Dia akan selalu memelihara kita, selalu mencukupi kebutuhan kita dari hari ke hari. Kuncinya para sahabat, kita harus punya iman, kita harus menggantungkan hidup kita hanya kepada pemeliharaan Bapa. Dan kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Bapa, memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Sebagai anak yang baik, kita harus setia, taat, dan mengikuti segala perintahnya. Nah, para sahabat, jika saat ini para sahabat mengalami beban karena rasa kekhawatiran yang berlebihan sehingga susah tidur, susah makan, ataupun saat ini para sahabat memiliki pergumulan yang berat. Nah, melalui ayat ini Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kuk yang kupasang enak dan ringan, bebanmu pun akan ringan." Nah, para sahabat, Tuhan menghendaki kita agar selalu berjalan bersamanya. Dia akan membantu meringankan beban kita di dalam masa kesesakan, masa pergumulan. Terutama dalam situasi COVID saat ini, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Tuhan sebagai pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Agar kita tetap kuat, agar kita tetap hidup, agar kita tetap mendapatkan serat makanan atau menghasilkan buah, maka kita harus selalu kait dengan pokok anggur, agar kita sebagai ranting selalu diberikan nutrisi-nutrisi setiap hari. Nah, para sahabat, itulah video yang saya bagi dalam tema kali ini. Mengapa kita harus khawatir? Karena Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Nah, demikian video kali ini. Untuk itu jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, menjaga kesehatan, dan tetap tersenyum. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab.